Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya M. Alexander, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, program studi Pendidikan Agama Islam. Video ini memenuhi tugas ujian akhir dari beliau Bapak Didik Wahyudi MPDI. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu pengembangan profesi kependidikan? Nah, jadi pengembangan profesi kependidikan itu ialah upaya terencana, berkelanjutan, dan sistematis untuk meningkatkan, memperbarui, serta menyempurnakan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi tenaga pendidik agar tetap profesional, relevan, dan berkualitas dalam melaksanakan tugas mendidik dan mengajar. Nah teman-teman, tentunya seorang guru mempunyai RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang kini disederhanakan menjadi modul ajar sesuai kurikulum Merdeka. Nah, bagian inti rancangan itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu pendahuluan yang memakan waktu selama 10 menit, yang diawali dengan salam, doa, presensi siswa, persepsi, mengaitkan materi lama dengan yang baru, menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran, dan memotivasi siswa agar antusias belajar. Nah, terus yang kedua ada kegiatan inti yang memakan waktu selama 60 menit. Ini menggunakan metode aktif, misal tanya jawab, diskusi kelompok, studi kasus, atau simulasi. Yang dimana guru menyajikan materi, kisah nyata, atau contoh konkret, siswa menggali informasi. Terus siswa berdiskusi, mengerjakan tugas, mempresentasikan hasil, bertukar pendapat, guru membimbing dan memfasilitasi. Terus guru memperjelas, meluruskan pemahaman, dan memberikan penguatan positif. Terus yang terakhir ada penutup yang memakan waktu selama 10 menit, yang dimana bersama siswa menyimpulkan materi, apa yang dirasakan dan dipahami siswa hari ini, evaluasi singkat atau kuis lisan, tindak lanjut PR atau tugas proyek kecil, salam, dan penutup. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita meneladani akhlak. Nah, jadi akhlak itu berasal dari kata bahasa, yaitu al-akhlak, yang artinya itu bagaimana tabiat, watak, ataupun perbuatan pribadi seseorang. Nah, akhlak ini bukan hanya sebuah perbuatan atau sikap yang spontan yang mudah, tetapi juga harus dengan perbuatan yang nyata, dengan ketaatan dalam hati kita juga. Nah, bagaimana akhlak ini bisa menjadi akhlak yang benar pada diri kita, bagaimana bisa menjadi karakter yang benar? Ada pada dasarnya itu mengatakan akhlak yang benar-benar akhlak itu adalah meneladani bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, ada juga sebuah kisah yang bisa menjadi contoh sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini adalah ulama yang sangat besar, yang sangat agung dan sangat juga dihormati dari sebagian para nabi. Karena mengapa? Karena beliau Abdullah bin Mas'ud ini merupakan sahabat Nabi yang mempunyai akhlak, yaitu rendah hati dan menghormati orang tua. Beliau selalu berbicara kepada ibunya dengan nada yang halus. Nah, meskipun beliau ulama yang besar, beliau juga mengajarkan bahwa keberkahan ilmu itu terletak bagaimana kita menghormati orang tua. Nah, jadi akhlak itu juga ada 2 jenis. Yang pertama itu ada jenis mahmudah. Apa maksudnya? Nah, jadi jenis mahmudah itu adalah akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji ini banyak contohnya, seperti amanah, jujur. Itu juga termasuk akhlak-akhlak yang terpuji. Bagaimana cara bisa di dalam diri kita ada akhlak terpuji? Membiasakan diri kepada hal-hal lingkungan yang positif. Nah, terus yang kedua, jenis yang kedua itu ada akhlak mazmuah. Mazmuah ini adalah akhlak yang tercela. Banyak contohnya akhlak tercela itu bagaimana? Dusta, dengki, takabur atau sombong. Itu semuanya adalah termasuk akhlak tercela. Nah, jadi perlu kita sadari bahwasannya sudah dijelaskan, banyak ulama-ulama yang menjelaskan akhlak itu bagaimana, akhlak itu seperti apa, bagaimana kita bisa memiliki akhlak yang sempurna, bagaimana bisa kita memiliki akhlak yang terpuji. Dan tentunya manusia punya hati dan manusia kadang juga bisa berubah-berubah. Dan tentunya akhlak itu, jika akhlak dikaitkan sama perbuatan yang nyata dan kenyataan pada dasarnya dalam hati kita ingin perbuatan yang positif, maka sesungguhnya akhlak itu sempurna.
Karena sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwasanya lakukanlah sesuatu itu dengan hati dan niat. Nah, jika akhlak kita ingin sempurna dan terpuji, maka lakukan dulu dalam hati kita. Lakukan apa yang kita lakukan ini sesuai tidak sama akhlak terpuji yang kita inginkan.